Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem moneter, pertumbuhan uang, dan inflasi. Nama kelompok: Dedi Fahmi Hakim, Dio Setia Arwana, Fadilatur Rosidah, Fani Rizky Maulida, dan Karimatus Sa'diyah. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan uang kuasi yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Fungsi pokok dari sistem moneter yaitu 1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. 2. Menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemilik dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintahan sering melakukan kebijakan moneter. Pertumbuhan uang dan inflasi. Uang adalah suatu seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan secara reguler oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat lain. Inflasi adalah suatu kondisi naiknya harga keseluruhan. Teori klasik inflasi. Teori kuantitas uang digunakan untuk menjelaskan faktor jangka panjang yang menentukan tingkat harga dan tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena perekonomian yang luas terkait nilai media pertukaran perekonomian. Ketika semua tingkat harga naik, nilai uang jatuh. Penawaran uang, permintaan dan keseimbangan moneter. Penawaran uang adalah variabel kebijakan yang dikendalikan oleh bank sentral. Melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, bank sentral secara langsung mengendalikan jumlah uang yang ditawarkan. Permintaan uang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk tingkat bunga dan rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Masyarakat memegang uang karena uang adalah alat pertukaran. Jumlah uang yang dipilih untuk dipegang tergantung pada harga barang dan jasa. Pada jangka panjang, semua tingkat harga menyesuaikan pada tingkat di mana permintaan sama dengan penawaran. Dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Variabel-variabel nominal yaitu variabel yang diukur dalam unit moneter. Variabel-variabel real yaitu variabel yang diukur dalam unit fisik. Dikotomi klasik yaitu pemisahan teori variabel-variabel nominal dan real. Hume berpendapat
bahwa dikotomi klasik berguna untuk menganalisis perekonomian karena berbagai kekuatan memengaruhi variabel-variabel real dan nominal. Perubahan jumlah uang yang beredar mempengaruhi variabel-variabel nominal tetapi tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Ketidakrelevanan perubahan moneter untuk variabel real disebut netralitas moneter. Pajak inflasi. Pajak inflasi merupakan penghasilan yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan cara mencetak uang. Yang harus diketahui dalam pajak inflasi yaitu pajak ini dikenakan kepada setiap orang yang memegang uang. Inflasi berakhir ketika pemerintah seperti melakukan pemotongan terhadap anggaran pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah, kalau di sini komputer ini nak, apa itu masuk